warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati. Saya dari kelas 1A PPAPK, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang pengertian andragogik, pedagogik, dan heterogogik. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan materi 6 unsur pendidikan dan mengapa ke-6 unsur tersebut saling berkaitan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mengapa sih seorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar. Yang pertama adalah andragogi. Andragogi adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran orang dewasa. Pendekatan ini didasarkan pada keterangan bahwa orang dewasa memiliki pengalaman, motivasi, serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda daripada anak-anak. Dalam proses pembelajaran andragogi, pembelajar memiliki peran aktif dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pembelajaran andragogi dapat disebut juga sebagai proses pembelajaran yang dapat melahirkan pembelajar atau lulusan yang mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru untuk dirinya sendiri. Contoh penerapan pembelajaran andragogik dalam pengembangan karir adalah dengan kita inisiatif untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kita dengan cara mencari kursus, pelatihan, atau sumber daya online lainnya. Yang kedua adalah proses pembelajaran pedagogik. Pedagogik adalah proses pendekatan pembelajaran yang difokuskan untuk anak-anak atau remaja, di mana proses pembelajaran ini proses pembelajaran yang berorientasi pada guru, di mana guru memiliki peran yang kuat dalam pembelajaran dan guru bertanggung jawab penuh dalam proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada para siswanya. Tujuan utama dari pedagogik adalah memahami dan membantu mereka mencapai prestasi dan potensi terbaik mereka dalam bidang akademik maupun bidang sosial. Contoh penerapan pembelajaran pedagogik adalah proses belajar mengajar yang ada di sekolah dasar, di mana seorang guru menyampaikan materi tentang pembelajaran matematika kepada para muridnya dengan menggunakan alat-alat bantu seperti papan tulis, alat tulis seperti spidol, buku tulis, buku teks, kemudian tugas kelompok, tugas individu, dan lain sebagainya. Poin ketiga adalah proses pembelajar heterogogi, di mana proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran terbaru dalam pendidikan. Dalam heterogogi, pembelajar memiliki peran sentral dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran mereka secara mandiri. Ini mendorong pembelajar untuk menjadi pengambil keputusan yang aktif dalam proses pembelajaran mereka. Penerapannya adalah seorang mahasiswa universitas yang belajar dan mengambil proses pembelajarannya secara online. Dalam pengambilan pembelajaran sendiri, mereka memilih materi pembelajaran, cara pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka masing-masing dan mencari sumber-sumber belajar yang beragam dan berbeda-beda, serta menilai diri mereka sendiri melalui proyek-proyek mandiri yang telah disesuaikan dengan minat dan tujuan dari mereka pribadi. Materi yang kedua adalah deskripsi 6 unsur pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu hal yang menentukan dari hasil yang diharapkan dari proses pendidikan, di mana mereka memberikan arahan bagi seluruh proses pembelajaran dan pendidikan, serta membantu menentukan apa yang harus diajarkan dan dipelajari selama proses pendidikan tersebut. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk merancang, mengajar, dan membimbing seorang pembelajar. Yang ketiga adalah anak didik. Anak didik adalah individu yang mengikuti proses pendidikan dari awal sampai akhir, yang dimana mereka memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat adalah isi pendidikan. Isi pendidikan mencakup materi, konsep, dan keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima adalah alat pendidikan.
Alat pendidikan adalah barang-barang pembantu dalam proses pendidikan tersebut. Contoh dari alat pendidikan adalah seperti buku, alat tulis, serta perangkat lunak lainnya. Yang terakhir atau yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup tempat belajar, suasana kelas, interaksi sosial, serta interaksi budaya yang setiap hari dilakukan oleh peserta didik. Keenam unsur ini saling berkaitan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Karena keenam unsur tersebut berjalan secara bersama-sama. Apabila salah satu unsur tidak berjalan berdampingan atau bersama-sama atau mungkin tidak searah dalam proses pembelajaran, maka akan tercipta sebuah proses pembelajaran yang tidak efektif. Oleh karena itu, kerjasama dari keenam unsur tersebut sangat penting untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal dan proses pembelajaran yang sukses. Pokok pembahasan yang ketiga adalah deskripsi dan contoh seorang pendidik yang berwibawa, tegas, dan juga bersifat wajar. Yang pertama adalah berwibawa. Seorang guru yang memiliki sifat kewibawaan akan dihormati dan dianggap sebagai otoritas di dalam kelas tersebut. Karena hal ini membantu peserta didik untuk menjadi lebih percaya diri dan merasa aman dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dapat membantu untuk menjaga keteraturan dan keadaan yang ada di dalam kelas. Yang kedua adalah tegas. Tegas di sini bukan berarti seorang pendidik harus bersifat kasar atau marah-marah terhadap peserta didik. Tegas di sini berarti adalah seorang guru yang menjunjung tinggi sebuah kedisiplinan, di mana kedisiplinan ini sangat penting untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif. Seorang guru yang tegas dalam menjalankan aturan yang ada di dalam kelas dan menaati batasan-batasan akan membantu menjaga ketertiban dan kefokusan dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang tegas adalah apabila ada seorang siswa yang mengganggu kawannya yang sedang belajar, maka guru yang tegas akan menegurnya dan bahkan memberikan sanksi yang sesuai dengan perilaku yang telah diperbuatnya. Tujuannya di sini adalah agar peserta didik tersebut tahu bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang tidak benar dan tidak baik, serta perilakunya tersebut adalah perilaku yang tidak dapat diterima di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah wajar. Wajar adalah sifat adil kepada seluruh peserta didik. Misalnya begini, apabila ada seorang peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, maka seorang guru yang wajar akan membantunya dalam proses pembelajaran. Misalkan membantu pelajar tersebut untuk memahami materi yang tidak ia pahami. Contoh sifat wajar yang kedua adalah setiap pendidik harus bersifat adil kepada seluruh peserta didiknya. Di sini maksudnya adalah seorang pendidik tidak membeda-bedakan peserta didik melalui status sosial, status ekonomi, atau lain sebagainya. Apabila seorang pendidik menggabungkan ketiga sifat tersebut, sifat ketegasan, kewajaran, dan kewibawaan dalam proses kegiatan pembelajarannya, maka ia akan menciptakan suatu proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Hal ini akan membuat siswa merasa berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga siswa akan merasa dihormati dalam proses pembelajarannya. Namun, penting bagi seorang pendidik menemukan keseimbangan antara ketiga sifat-sifat tersebut, karena dalam pengelolaan kelas juga kita tidak boleh terlalu otoriter atau terlalu longgar. Karena pendidik yang sukses adalah pendidik yang dapat menyesuaikan gayanya dan kebutuhan yang sesuai dengan kelas dan situasi yang sedang diajarnya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.